Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di my video. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah aku si anak pulau, pelosok pulau Kangean yang menjadi seorang pramugari. Seperti apa sih proses jadi seorang pramugari dan tahap-tahap yang udah anak pulau ini laluin. Pokoknya kalian harus tonton video ini, jangan di skip, oke? Jadi semenjak aku duduk di bangku SMA, aku tuh bercita-cita ingin menjadi seorang pramugari. Aku harus jadi seorang pramugari. Aku harus membuktikan walaupun latar belakang keluarga aku tuh bukan di dunia penerbangan, aku harus bisa jadi seorang pramugari. Anak kepulauan harus bisa jadi seorang pramugari. Aku harus bisa membuktikan. Itu aja yang ada di diri aku saat itu. Terus begitu aku lulus SMA, aku langsung ngambil pendidikan pramugari. Tapi semua itu tidak mudah karena salah satu orang tuaku tuh ada yang nggak setuju gitu kalau aku jadi masuk di sekolah pendidikan pramugari seperti itu. Tapi alhamdulillah pas hari terakhir pendaftaran sekolah pramugari itu, malam harinya itu ayahku nelpon gitu, kalau kamu boleh gitu sekolah pramugari. Tuh aku bersyukur banget akhirnya gitu, aku direstuin. Sempat sedih sih gitu kan, itu juga salah satu cita-cita aku pengen jadi pramugari, tapi alhamdulillah orang tua aku ngizinin aku. Sebenarnya rasa tidak percaya diri itu ada ya, apa ya, kayak bisa nggak ya aku jadi pramugari, itu tuh sempat ada karena aku kan dari anak kepulauan yang dimana nanti saingannya bakal dari anak-anak kota gitu yang lebih cantik-cantik, pinter gitu kan, bahasa Inggrisnya pinter-pinter, pasti wawasannya juga lebih luas gitu daripada aku yang dari anak kepulauan gitu. Tapi aku berusaha saat itu gimana hilangkan jauh-jauh pikiran seperti itu. Kamu harus bisa gitu, kamu harus bisa, kamu bisa kok, kamu bisa, kamu bisa. Itu aja yang ada di diri aku untuk menyemangatin diri aku sendiri gitu kan. Terus juga dukungan dari teman-teman juga sih, banyak yang bilang bisa, kamu pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah kan aku lulus sekolah pendidikan pramugarinya. Setelah menjalani sekolah pramugari di Yogyakarta, aku mulai melamar di beberapa maskapai yang ada di Indonesia seperti Lion Air, Citylink, Sriwijaya gitu. Tapi ya hampir semuanya aku coba, tapi kayaknya belum rezeki gitu kan, belum lulus gitu. Terus habis itu aku coba melamar di salah satu perusahaan yang mengelola bandaranya gitu kan, yaitu di PT Angkasa Pura II. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur banget aku bisa lolos sampai tahap akhir dan akhirnya aku kerja di perusahaan tersebut kan. Dan kebetulan kan perusahaan itu juga perusahaan BUMN gitu. Aku bersyukur banget sih, oh mungkin ini rezeki aku kali ya gitu, aku belum bisa jadi pramugari, aku harus kerja di bandaranya gitu, di operasional kayak gitu. Terus 3 tahun berlalu, tiba-tiba aku tuh ada rasa pengen jadi pramugari lagi. Terus teman-teman kerjaku juga pada bilang, udah nah kamu coba deh daftar pramugari, aku yakin kamu bisa, kamu lolos gitu kan. Pas hari itu aku libur kerja, Citylink open recruitment, akhirnya aku beranikan diri mencoba daftar Citylink, seleksi pramugari lagi gitu kan di maskapai Citylink sama teman-temanku yang lain gitu. Dan alhamdulillahirobbilalamin, tahap demi tahap aku lewatin. Setiap bulannya tuh kayak diumumin lolos ini tahap berikutnya, tahap kedua, tahap ketiga, sampai akhirnya pantuhir dan dinyatakan lolos. Itu aku bersyukur banget. Tapi sebenarnya sih kayak udah nggak terlalu fanatik banget gitu jadi pramugari. Cuma kayak mungkin Allah waktu itu kayak nunda dulu aku jadi pramugari biar aku lebih tahu dulu dunia penerbangan itu seperti apa kerjanya kayak gitu kan, memahamin dari bawah dulu gitu, dari bagian operasional yang di bawah gitu, baru kamu join di airlines-nya gitu kan. Dan ya bersyukur banget sih sampai sekarang kalau inget saat itu, dimana ketika tahap background check itu kan, kita harus ngumpulin perlengkapan data gitu kan, data kita sama keluarga kita gitu kan. Itu kan ditanyain gitu kan, berkas-berkas aku tuh nggak lengkap gitu ada di rumah di Kepulauan Kangean.
Di situ aku sedih banget sih, sampai sempet nangis karena lihat perjuangan, aduh sedih, ayah aku gitu. Dia rela PP Pulau Kangen Jakarta demi nganterin berkas-berkas itu untuk aku gitu, karena di saat itu juga kebetulan ibu aku lagi di luar Indonesia gitu, dia lagi menjalani ibadah umroh. Itu benar-benar sih kayak ya ampun gitu, perjuangan seorang ayah demi anaknya gitu kan, aduh sedih kan. Dan di situ juga si yang dulu kan suami aku ini, calon suamiku juga sempat ngalamin kecelakaan gara-gara nganterin aku pendaftaran seleksi pramugari. Saat itu kondisinya Jakarta macet, jadi aku memutuskan untuk naik motor. Setelah dia habis nganter aku ke kantor kan, pulangnya dia ngalamin kecelakaan. Untungnya kecelakaannya nggak parah banget sih, cuma luka-luka di kaki. Terus kan setelah aku dinyatakan lolos jadi pramugari, keterima di pramugari Citylink Indonesia, di saat itu juga aku langsung ngajukan resign di perusahaan pertama aku. Oh ya, saat itu juga aku sedang kuliah teman-teman, jadi aku kerja sambil kuliah waktu itu. Ya terpaksa ketika aku dinyatakan lolos Citylink, aku resign dari perusahaanku yang pertama. Aku juga ngajuin cuti kuliah ke kampus aku. Dan sampai saat ini kayaknya kuliahku belum bisa ke handle karena aku sering terbang-terbang kan, ron di luar kota gitu kan. Jadi aku kayaknya pengen fokus menjalani profesi aku sekarang menjadi seorang pramugari. Lalu aku langsung jalani namanya ground training ya ke Palembang. Saat itu aku dikirim ke Palembang sama Citylink. Di sana aku pendidikan selama 2 bulan ground training di Palembang. Terus lanjut lagi di Jakarta selama seminggu ground training. Akhirnya dinyatakan lolos ground training. Aku jalani flight training sampai komcek lah, semuanya udah aku jalanin. Dan akhirnya tibalah saat dinyatakan rilis itu, alhamdulillah banget. Udah lega ketika dinyatakan rilis itu, udah bener-bener kayak plong gitu kan. Akhirnya aku udah bener-bener jadi pramugari, udah dapet license gitu kan. Itu aku rilis pada bulan September 2019 lalu. Terus untuk first flightnya aku dapat rute Surabaya Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi itu cerita perjalanan aku menjadi seorang pramugari dari awal itu seperti apa. Semoga dari cerita aku ini dapat menginspirasi kalian yang ingin bercita-cita juga menjadi seorang pramugari seperti aku. Pokoknya semangat, yakin, dan berdoa. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya. Kalau kalian punya saran, kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya. Dah.